itu adalah penyederhanaan mata uang dengan cara menghilangkan beberapa nol di belakang tanpa mengubah daya rupiahnya. Citra rupiah di mata internasional itu tentunya akan menjadi lebih kuat. Jadi investor asing itu nggak bakalan pusing lagi melihat angka yang begitu panjang dan banyaknya. Halo semuanya. Di sini kami akan melakukan diskusi kecil-kecilan mengenai sebuah topik yang cukup hangat, yaitu redenominasi rupiah yang sudah lama direncanakan dan ini mau diwujudkan. Nah, benar banget nih. Coba bayangin aja kalau kita misalnya beli mie ayam, harganya itu sekarang sekitar 12.000. Nah, dengan adanya redenominasi rupiah itu, maka harga mie ayam itu akan menjadi 12 rupiah. Nah, hal ini apakah akan membuat masyarakat kaget? Apakah akan malah menjadi sebuah penguatan rupiah atau bagaimana? Mungkin dari masyarakat akan sedikit kaget ya, terutama ada pertanyaan yang paling sering dimunculin oleh netizen, apakah membuat kita terlihat kaya atau bagaimana itu? Nah, sebenarnya itu tergantung sama mindset masyarakat kita sendiri sih. Di podcast kali ini kita bakal bahas tuntas dari A sampai Z, mulai dari definisi, alasan pemerintah, contoh dari negara lain, serta apakah Indonesia sebenarnya udah siap atau belum. Apa sih definisi atau penjelasan atau pengertian dari redenominasi itu secara umum atau secara khusus gitu, supaya masyarakat yang belum atau asing dengan kata itu menjadi paham. Mungkin di antara teman-teman di sini udah nggak asing lagi sama kata redenominasi, tapi bagi yang belum tahu, jadi redenominasi itu adalah penyederhanaan mata uang dengan cara menghilangkan beberapa nol di belakang tanpa mengubah daya belinya. Nah, contohnya mungkin tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Nizan ya. Mungkin contoh lain, misal kita beli roti 10.000, nantinya kita akan membeli roti tersebut dengan harga 10 rupiah. Nah, tapi nilai roti itu tetap sama teman-teman. Redenominasi itu bukannya sama kayak signery ya? Nah, kalau redenominasi itu beda sama signery. Kalau signery itu memotong nilai uang dan sehingga daya belinya itu menurun. Nah, kalau redenominasi itu daya belinya tetap. Misalnya harga es teh itu 5.000. Nah, jika sudah terkena redenominasi itu harganya jadi 5 rupiah. Emang negara kita atau Indonesia kenapa harus melakukan redenominasi? Apakah ada keuntungan atau alasan yang memang mengharuskan redenominasi ini? Karena kalau masih menggunakan rupiah yang ada nolnya 3 itu kebanyakan nol, jadi itu bikin transaksinya jadi panjang, laporan keuangan ribet. Apalagi kalau dalam proses counting, dalam akuntansi itu 03 itu di belakang kadang emang membuat pusing sih. Nah, selain itu, banyak negara-negara yang di masa lalu mereka terkena inflasi, akhirnya memutuskan buat redenominasi. Tujuannya buat meningkatkan efisiensi mata uang negara tersebut. Nah, dan satu alasan penting nih, yaitu untuk meningkatkan citra rupiah di mata internasional. Nah, negara ini tuh sering kaget melihat mata uang 20.000 rupiah itu cuma bisa dapat nasi padang. Emang ada negara lain yang melakukan redenominasi? Kalau memang ada itu emang berhasil atau emang makin kacau? Ada loh, negara yang paling sering dijadikan contoh sukses setelah melakukan redenominasi itu adalah Turki. Mereka berhasil menghapus 6 nol di mata uangnya, tapi itu bisa berjalan mulus.
Nah, Korea Selatan juga pernah mewacanakan, namun tidak jadi karena masyarakat itu khawatir kehilangan identitas won dan takut malah kebingungan. Ada juga contoh negara lain yang gagal, yaitu Zimbabwe. Jadi mereka gagal itu bukan karena redominasi, tapi karena adanya hyperinflasi. Nah, jadi kunci suksesnya itu ada 3 biasanya. Ada inflasi rendah, ekonomi yang stabil, dan kepercayaan masyarakat. Emang kalau kita melakukan redenominasi itu apa sih tantangan atau apakah ada resikonya? Kan kita ada berbagai macam pihak kan, entah itu mungkin ada dirugikan ataupun diuntungkan. Ada sih tantangannya, salah satunya itu adalah efek psikologis. Jadi orang-orang mungkin bisa panik kalau tiba-tiba uang mereka itu terasa mengecil gitu loh. Lalu untuk pedagang UMKM ataupun pedagang pasar itu mereka juga dapat kebingungan, terutama dalam masa transisi ketika 2 harga itu berlaku bersamaan. Sistem pembayaran juga harus diperbarui, mulai dari EDC, terus kasir minimarket, dan juga aplikasi mBanking. Selain itu, pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat besar-besaran supaya tidak muncul hoax seperti uang kita dipotong seperti itu. Nah, dan jangan melupakan juga ada resiko pedagang lokal yang bisa memainkan harga karena masyarakat itu masih bingung di masa transisi. Hal ini itu menunjukkan bahwa kesiapan sosial itu sangat pentingnya juga dengan kesiapan ekonomi. Nah, kalau redenominasi ini berhasil, apa sih manfaat yang akan kita dapat sebagai masyarakat atau pengusaha-pengusaha atau yang lainnya? Maksudnya sebermanfaat apa? Keuntungannya itu sebenarnya ada banyak sih, mulai dari transaksinya jadi lebih sederhana, harga lebih pendek, dan juga laporan keuangan itu jadi lebih mudah buat dibaca. Selain itu, efisiensi juga meningkat, apalagi di bidang digital. Dari bank, UMKM, dan juga e-commerce itu penulisannya jadi lebih rapi. Iya, benar banget. Selain itu, citra rupiah di mata internasional itu tentunya akan menjadi lebih kuat. Jadi investor asing itu nggak bakalan pusing lagi melihat angka yang begitu panjang dan banyaknya. Nah, hal ini juga bisa membantu generasi muda memahami keuangan dengan lebih sederhana. Kalau dilihat dari berita-berita kan itu kan waktu kapan redenominasinya itu kan belum jelas. Entah itu mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Itu menurut kalian itu kalau redenominasi itu diterapkan sekarang atau tahun depan itu gimana? Tepat nggak menurut kalian? Kalau dilihat dari inflasi, Indonesia itu cukup stabil. Mungkin sekarang bisa dibilang waktu yang tepat. Dan itu merupakan tanda positif untuk Indonesia melakukan redenominasi rupiah. Tapi ekonomi global lagi nggak menentu, banyak di negara-negara itu lebih fokus ke pemulihan pasca pandemi dan juga geopolitik. Nah, kalau menurutku, misal pemerintah itu punya rencana edukasi publik yang kuat, kemudian dilakukannya secara bertahap, kemungkinan berhasil itu akan lebih tinggi. Jadi intinya itu berarti harus ada momen yang tepat ya, seperti inflasi yang stabil, ekonomi yang kondusif, sama masyarakat yang percaya. Jadi redenominasi itu bukan soal uang jadi kecil atau besar, tapi soal penyederhanaan angka. Ya, benar banget. Tentunya kita juga perlu edukasi, kesiapan teknologi, serta kepercayaan masyarakat yang tinggi. Sekian diskusi kecil-kecilan dari kami mengenai redenominasi rupiah. Kedepannya entah itu bakal terjadi atau tidak, semoga hasilnya positif, semoga ekonomi Indonesia baik. Ya, yang baik-baik aja dah untuk negara kita tercinta ini. Hidup kesekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat berjuang, sukses.